Misteri Jembatan Ancol, Hantu Mariam si penunggu sungai gelap. Langkah pertama di bawah lampu tua Ancol. Langit Jakarta malam itu tampak muram. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau besi karat yang berasal dari pagar jembatan tua di kawasan Ancol. Di bawahnya, air sungai yang hitam beriak pelan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin terlihat manusia. Arga Pratama berdiri di ujung jembatan itu, menatap lampu jalan yang berkelap-kelip lemah. Ia seorang wartawan lepas berusia 28 tahun, dikenal dengan tulisan-tulisan investigatifnya tentang tempat-tempat berhantu di Jakarta. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, dadanya terasa berat, seolah langkah kakinya sendiri enggan maju. Ia memeriksa kembali kameranya, memastikan baterai penuh dan mikrofon terpasang. Jam digital di tangannya menunjukkan pukul 00.43. Pas tengah malam, gumamnya. Waktu yang katanya paling rawan di jembatan Ancol. Suara jangkrik bercampur desir angin mengisi udara. Dari kejauhan, terdengar gemuruh kapal nelayan yang bersandar di muara. Tapi di sekitar jembatan, anehnya, sepi. Tak ada satu kendaraan pun melintas. Tiba-tiba dari arah seberang, muncul seorang pria tua berpakaian lusuh membawa lentera kecil. Wajahnya keriput, matanya tajam namun lelah. Ia berjalan pelan, seperti sudah terbiasa dengan gelapnya malam. "Mas, ngapain malam-malam di sini?" Suaranya serak, tapi tegas. "Saya wartawan, Pak. Mau liputan tentang misteri jembatan Ancol." Pria itu berhenti tepat di depan Arga, memandangnya lama. Kalau niatnya cuma pengen cari sensasi, mending pulang. Tempat ini bukan buat orang iseng. Arga tersenyum kaku. "Saya cuma mau tahu kebenaran, Pak." Katanya sering muncul sosok wanita di sini. Penjaga tua itu menghela napas panjang, lalu menatap air hitam di bawah jembatan. Wanita itu bukan sekadar cerita. Nah, dia pernah hidup, dan dia tidak pernah benar-benar pergi. Suasana tiba-tiba berubah dingin. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. "Bapak maksud hantu Mariam?" Penjaga tua mengangguk perlahan. "Iya. Dulu dia gadis pelukis. Cantik, sopan, tapi malang. Malam-malam seperti ini, dia suka lewat. Kadang cuma diam di tepi jembatan. Kadang menangis. Kadang, dia nyari orang buat ditemani." Arga menelan ludah. "Ditemani? Kalau dengar suara tangisan perempuan dari arah belakangmu, jangan menoleh." "Kenapa?" "Karena yang kamu lihat bukan manusia." Angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun berguguran, dan lentera di tangan penjaga tua bergetar hebat. Arga menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa selain mereka berdua. "Nama saya Pak Wiryo," lanjut pria itu pelan. "Saya jaga area ini sejak tahun 80-an. Banyak yang datang buat uji nyali, banyak juga yang nggak balik." "Tidak balik?" tanya Arga, berusaha terdengar tenang. "Kadang hilang. Kadang cuma ketemu kameranya doang." "Rekamannya?" Pak Wiryo berhenti, menatap Arga. "Saya nggak bisa lupa." Arga menyalakan perekam audionya. "Apa yang Bapak lihat di rekaman itu?" Pak Wiryo menatap lurus ke arah sungai. Wajah perempuan pucat, matanya kosong. Dia berdiri di belakang orang yang lagi rekam. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa di sana. Hening. Arga mencoba menertawakan ceritanya, tapi suaranya sendiri terdengar gugup. "Mungkin pantulan cahaya, Pak." Pak Wiryo tak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan meninggalkan jembatan sambil berkata lirih, "Kalau kamu masih mau lanjut, terserah. Tapi ingat, jangan panggil namanya." Kini Arga sendirian. Lampu jalan satu persatu mulai redup. Suara angin seperti bisikan. Ia mengarahkan kameranya ke bawah jembatan, menyalakan mode malam. Rekaman pertama dimulai. Cahaya hijau dari layar kamera memantulkan air sungai yang bergoyang pelan. Tak ada apa-apa. Tapi di sela suara angin, Arga mendengar sesuatu.
lirih, seperti suara perempuan menangis. Ia menoleh sedikit, tapi segera teringat kata-kata Pak Wiryo. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia perlahan menoleh ke belakang. Dan di ujung jembatan, di bawah cahaya lampu yang nyaris padam, tampak siluet seorang wanita bergaun putih, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam menghadap ke arah Arga. Kamera di tangannya bergetar hebat. Layar menunjukkan gangguan visual. Bayangan putih itu mendekat perlahan, dan suara tangisan berubah menjadi tawa pelan, serak, menyayat. Arga terpaku. Udara sekitarnya tiba-tiba beku. Napasnya memburu, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia hanya sempat menekan satu tombol di kameranya sebelum semuanya menjadi gelap. Layar terakhir menampilkan timestamp pukul 17. Setelah itu, hanya suara air yang menetes dan tangisan yang kembali terdengar samar dari kejauhan. Suara dari bawah jembatan. Arga terbangun dengan napas tersengal. Kepalanya berdenyut hebat, dan matanya terasa berat seperti baru saja kehilangan kesadaran cukup lama. Di sekitarnya, udara lembab dan dingin menusuk kulit. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi, tapi yang muncul di kepalanya hanyalah potongan bayangan wanita bergaun putih dan suara tawa lirih di tengah kegelapan. Kamera yang tadi dipegangnya kini tergeletak di tanah. Lensanya retak, tapi lampu indikatornya masih menyala. Arga meraih perangkat itu dengan tangan gemetar, menekan tombol play. Layar menampilkan rekaman samar. Dirinya berdiri di ujung jembatan, lalu sosok putih yang mendekat pelan dari kejauhan. Tepat sebelum gambar menjadi gelap, terdengar suara seperti, "Tolong aku." Arga berhenti menonton. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu bukan tawa, melainkan rintihan. "Siapa yang bilang tolong aku?" gumamnya pelan. Ia menatap ke arah bawah jembatan. Tempat sungai mengalir pelan tapi beraroma busuk. Airnya hitam, pekat, dan tenang, terlalu tenang. Ia menyalakan senter kecil dari tasnya, menyorot ke bawah. Dari sela bayangan besi penyangga jembatan, tampak sesuatu bergerak. Seolah ada tangan yang melambai perlahan dari permukaan air. Arga membeku. Ia menajamkan pandangan, tapi cahaya senter justru memantul ke permukaan sungai, membuatnya sulit melihat jelas. Ia menelan ludah, menurunkan tubuh sedikit ke pinggir jembatan untuk mengintip lebih dekat. Dan di saat itu, suara itu datang lagi. Lembut, pelan, tapi jelas. Arga. Arga langsung menoleh, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengangkat senter, menyorot ke kiri dan kanan. Udara mendadak berat, seolah seluruh angin di sekitar berhenti berhembus. Dari bawah, suara itu kembali terdengar. Kali ini seperti suara seorang perempuan muda, serak, namun memelas. "Bantu aku, Arga." Langkah kakinya mundur perlahan. "Siapa kamu?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi air yang menetes. Lalu, dari sela-sela tiang jembatan, muncul sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Bayangan wajah perempuan pucat dengan rambut menutupi sebagian muka, mengambang di antara gelap dan cahaya. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, seperti berusaha bicara. "Dibunuh," katanya lirih. "Aku dibunuh di sini." Arga nyaris menjatuhkan senter. Ia mundur cepat, hampir terjatuh. Tapi bayangan itu lenyap secepat munculnya. Ia berdiri kaku, napasnya tersengal. Tidak mungkin, halusinasi. Ini pasti halusinasi. Namun di saat itu juga, kamera di tangannya menyala sendiri, meski Arga belum menekan tombol apapun. Layar menampilkan gambar bergerak dengan distorsi kuat. Suara gemerisik terdengar diikuti bisikan-bisikan yang tak jelas. Ia menatap layar, dan di sana, untuk sepersekian detik, terlihat sosok perempuan bergaun putih berjalan di sepanjang tepi sungai, rambutnya basah meneteskan air. Kamera tiba-tiba mati. Layar hitam. Arga menatap sekeliling, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia bergegas menuju motornya yang diparkir di ujung jalan,
Tapi langkahnya tertahan ketika mendengar suara langkah lain di belakangnya. Langkah pelan, menyeret, seperti kaki tanpa alas. "Pak Wiryo," panggil Arga spontan, berharap itu penjaga tua tadi malam. Tidak ada jawaban. Ia menoleh. Lampu jalan di belakangnya padam satu persatu, menciptakan koridor gelap panjang yang mengarah ke tengah jembatan. Dan di ujung kegelapan itu, tampak siluet seseorang berdiri tegak. Wanita itu, Mariam. Arga mematung. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring ke kiri, seperti sedang memperhatikan. Dalam sekejap, udara berubah menjadi dingin menusuk. Kamera di tangan Arga menyala lagi dengan sendirinya. Kali ini menampilkan wajahnya sendiri di layar, seolah sedang direkam oleh orang lain. "Siapa di sana?" teriaknya, mencoba melawan ketakutan. Angin berdesir pelan, membawa suara yang hampir seperti bisikan di telinganya. Dia masih di bawah. Arga langsung menoleh ke arah sungai. Air di bawah jembatan kini bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Ia mendekat, dan kali ini benar-benar melihat sesuatu muncul ke permukaan. Sebuah tangan perempuan, pucat dan berlumuran lumpur, mencengkeram batu di pinggir sungai. Lalu, perlahan, kepala itu muncul. Wajahnya membiru, rambut hitam panjang menutupi separuh muka, dan dari matanya mengalir air keruh seperti darah yang bercampur air laut. Arga mundur tergesa, hampir jatuh lagi. Astaga Tuhan! Tangan itu bergerak, berusaha naik ke atas permukaan, tapi lalu lenyap, seolah ditarik sesuatu kembali ke dasar sungai. Ia segera berlari menuju motornya. Suara tangisan mengiringinya sepanjang jalan, semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menyayat. Namun sesampainya di motornya, tangisan itu berhenti seketika, seperti tidak pernah ada. Dengan tangan gemetar, Arga menyalakan mesin dan melesat meninggalkan jembatan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik spion. Di sana, di tengah jembatan, tampak sosok wanita berdiri menghadapnya. Rambutnya berkibar pelan tertiup angin malam. Ia seperti melambaikan tangan. Namun ketika Arga menatap lagi, sosok itu telah menghilang. Beberapa jam kemudian, Arga tiba di kamar kosnya di daerah Kemayoran. Ia menyalakan laptop dan segera memindahkan rekaman dari kamera yang rusak. File terakhir tertulis A010135 MP4 pukul 17 AM. Arga membuka file itu dengan jantung berdebar. Gambar bergerak dengan noise berat, tapi suara yang muncul membuat seluruh bulu kuduknya merinding. Suara perempuan itu berkata pelan, hampir seperti berbisik tepat di belakang telinganya. "Kau sudah melihatku, Arga. Sekarang, kau tak akan bisa pergi." Rekaman berhenti. Layar kembali gelap. Dan di pantulan layar laptopnya, Arga sempat melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Hanya sekejap, sebelum semuanya padam. Penjaga tua dan kisah lama. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang tampak muram di ufuk timur. Jakarta masih diselimuti kabut tipis dari udara laut, membuat bayangan gedung dan jembatan tampak seperti siluet di dunia lain. Arga duduk di tepi ranjang kosnya, menatap layar laptop yang menampilkan potongan gambar terakhir dari rekaman malam tadi. Sosok perempuan bergaun putih, berdiri diam di bawah jembatan. Matanya merah karena tak tidur semalaman. Di antara rasa takut dan rasa penasaran, pikirannya terus berputar, tentang suara yang memanggil namanya, tentang tangan yang muncul dari air, dan terutama, tentang kata-kata terakhir yang terekam. "Sekarang, kau tak akan bisa pergi." Ia menutup laptop, menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil jaket lusuhnya. Pagi itu, meski tubuhnya gemetar karena ketegangan yang belum reda, Arga memutuskan kembali ke jembatan Ancol. Ada sesuatu yang belum selesai. Saat tiba di sana, matahari sudah tinggi. Namun anehnya, hawa di sekitar jembatan tetap dingin. Udara laut yang biasanya menenangkan terasa berat, seperti menyembunyikan sesuatu. Burung-burung camar beterbangan rendah, berputar-putar di atas sungai yang airnya masih gelap dan tenang. Arga berjalan perlahan, memperhatikan sekitar.
Bekas pijakan kaki yang ditinggalkannya semalam masih terlihat samar di pinggir jembatan. Ia menatap titik di mana sosok itu muncul, tepat di bawah lampu jalan yang kini padam sepenuhnya. Masih mau main-main sama arwah? Suara berat itu membuat Arga spontan menoleh. Di sisi jalan, berdiri Pak Wiryo, penjaga tua yang kemarin malam ditemuinya. Wajahnya terlihat lebih letih dari sebelumnya. Matanya cekung, tapi tetap tajam mengawasi. "Pak." Arga mendekat. "Tadi malam saya lihat sesuatu di bawah jembatan." Pak Wiryo menghela napas, lalu menatap jauh ke arah sungai. "Kamu lihat dia?" "Ya." Wanita bergaun putih. "Dia memanggil nama saya dan bilang kalau dia dibunuh." Wajah Pak Wiryo menegang. Ia lalu duduk di bangku kayu tua dekat tiang lampu, menepuk sisi bangku agar Arga ikut duduk. "Kalau kamu sudah dengar namanya, berarti dia sudah kenal kamu. Itu bukan hal baik, nak." Arga menarik kursi. "Duduk. Bapak tahu siapa dia sebenarnya." Pak Wiryo menatap kosong ke arah sungai, seolah ingatannya kembali pada masa yang jauh. "Namanya Mariam," katanya pelan. "Dulu dia gadis cantik dari keluarga sederhana di daerah Tanjung Priok. Tahun 60-an akhir, dia sering datang ke sini, duduk di pinggir sungai sambil melukis. Katanya, dia suka warna air di sini saat sore hari, karena pantulan mataharinya bisa berubah jadi merah keemasan." Arga mendengarkan dengan saksama. "Tapi suatu malam, Mariam gak pernah pulang," lanjut Pak Wiryo. "Orang tuanya cari kemana-mana. Ada yang bilang dia diculik, ada yang bilang dia bunuh diri. Tapi beberapa hari kemudian, nelayan nemuin kain putih terapung di dekat muara, penuh darah. Sejak saat itu, banyak yang ngaku lihat bayangan perempuan di jembatan ini." Arga mengerutkan kening. "Jadi benar dia meninggal di sini?" Pak Wiryo menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu pasti. Jenazahnya nggak pernah ditemukan. Tapi malam-malam tertentu, terutama kalau bulan purnama, orang-orang dengar suara perempuan menangis dari bawah jembatan. Kadang, suara itu manggil nama seseorang. Kalau orang itu menjawab atau menoleh, dia hilang." Arga merinding. "Hilang bagaimana, Pak?" "Kayak diseret ke dalam air. Ada yang lihat, tapi nggak bisa bantu. Badannya nggak pernah ditemukan. Cuma, kadang barang-barangnya muncul di pinggir sungai. Sepatu, kamera, ponsel. Tapi orangnya nggak ada." Hening sejenak. Angin laut berhembus membawa aroma besi karat dan garam. Arga menatap air hitam di bawah jembatan, membayangkan tangan pucat itu yang semalam mencoba keluar. "Kenapa dia bisa gentayangan, Pak?" "Karena dia mati dengan dendam," jawab Pak Wiryo pelan. "Dulu dia pacaran sama seorang pria kaya, tapi keluarga pria itu nggak setuju. Ada gosip, Mariam hamil. Si pria malu, lalu mencoba menyingkirkannya. Tapi yang terjadi malam itu, lebih kejam dari gosip manapun." Arga menatap Pak Wiryo serius. "Bapak tahu siapa yang membunuhnya?" Wajah tua itu menegang, urat di pelipisnya menonjol. "Aku dulu masih muda waktu itu. Aku yang pertama lihat bercak darah di jembatan ini." Ia berhenti, lalu memalingkan wajahnya. "Dan aku masih ingat suara perempuan yang minta tolong malam itu." Arga menelan ludah. "Jadi, Bapak melihat kejadiannya?" Pak Wiryo diam lama, lalu berkata lirih, "Aku dengar teriakannya. Tapi waktu aku sampai di sini, cuma ada air yang bergolak. Aku nggak berani nolong." Suaranya bergetar, seperti menahan sesuatu. "Sejak malam itu, aku nggak pernah tenang. Aku jadi penjaga di sini bukan karena gaji, nak. Aku menebus dosa." Angin tiba-tiba bertiup lebih keras. Air sungai beriak aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar. Arga merasakan hawa dingin menjalar ke kulitnya. "Pak, lihat itu." Pak Wiryo menatap ke arah air. Matanya membelalak. Di antara riakan,
Muncul bayangan wajah seorang wanita, samar tapi jelas, menatap ke arah mereka. Lalu suara lirih terdengar dari bawah jembatan, lembut namun penuh kesedihan. Kau janji akan menolongku. Pak Wiryo berdiri gemetar. Tidak, jangan sekarang, gumamnya panik. Pak, siapa dia bicara ke siapa? Tanya Arga cepat. Pak Wiryo menatapnya dengan wajah pucat. Dia bicara ke aku. Air sungai mendadak bergejolak kuat, seperti sedang marah. Lentera kecil di sisi jembatan bergetar hebat, hampir padam. Arga mundur beberapa langkah, sementara Pak Wiryo menunduk, berlutut di tepi jembatan sambil berkata, "Aku minta maaf, Mariam. Aku seharusnya nolongmu malam itu." Suara dari bawah jembatan terdengar lagi, kali ini lebih keras, menggema seperti dari dalam dada bumi. Kau berjanji, tapi kau biarkan aku mati sendirian. Lalu, dari air hitam itu, muncul bayangan tangan perempuan berlumuran lumpur, meraih ke arah Pak Wiryo. Arga berteriak, mencoba menariknya, tapi tangan itu sudah lebih cepat, menyentuh lengan Pak Wiryo. Sekejap, udara membeku. Pak Wiryo menatap Arga dengan mata membulat, tubuhnya bergetar hebat, sebelum akhirnya terjatuh ke tanah dengan napas terhenti. Tangannya kaku, matanya terbuka lebar menatap langit. Arga gemetar, mundur, menatap tubuh penjaga tua itu. Lalu ia mendengar suara samar, seperti bisikan tepat di telinganya. Sekarang, giliranmu menepati janji itu, Arga. Lalu semuanya kembali sunyi. Hanya desiran angin yang terdengar, menghapus jejak jeritan yang baru saja terjadi. Jejak darah di relung malam. Suara sirine polisi memecah keheningan sore di sekitar jembatan Ancol. Cahaya lampu merah biru berputar di permukaan air yang tenang, memantulkan bayangan bergerak di antara tiang besi jembatan tua itu. Tubuh Pak Wiryo telah ditemukan tak bernyawa di pinggir jembatan. Matanya masih terbuka lebar, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Arga berdiri di tepi garis polisi, wajahnya pucat, kemejanya kotor oleh lumpur dan darah yang tadi sempat menodai tanah di sekitar tubuh penjaga tua itu. Ia berusaha menjelaskan kepada petugas apa yang terjadi, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menceritakan bahwa pria tua itu ditarik oleh tangan dari air? Tidak ada yang akan percaya. Jadi Anda yang terakhir bersamanya? Tanya seorang polisi muda yang mencatat di buku kecil. Iya, saya. Kami bicara sebentar, lalu dia tiba-tiba terjatuh. Jawab Arga pelan, berusaha menahan gemetar. Terjatuh? Sang polisi menatapnya tajam. Tidak ada tanda-tanda ia jatuh ke air. Tapi di tangannya, ada lumpur hitam, seperti habis mencengkeram sesuatu. Arga terdiam. Ingatan itu kembali melintas. Tangan putih pucat yang keluar dari air, menyentuh lengan Pak Wiryo, dan suara lirih memanggil dari bawah jembatan. Ia menelan ludah, lalu menunduk. Saya tidak tahu, Pak. Petugas hanya mengangguk singkat. Tubuhnya akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Anda bisa pulang dulu, tapi jangan keluar kota. Baik, jawab Arga singkat. Namun ia tidak pulang. Malam itu, sekitar pukul 23.40, Arga kembali berdiri di tepi jembatan. Lampu-lampu jalan berkedip pelan, sebagian padam, menciptakan bayangan yang bergerak di antara tiang besi. Rasa takut masih menghantuinya. Tapi di dada ada sesuatu yang lebih kuat, dorongan untuk mengerti. Ia mengeluarkan kamera cadangan, menyalakan mode malam, lalu meletakkannya di pagar jembatan menghadap sungai. Sambil menyalakan perekam suara, ia bergumam pelan. Mariam, kalau kamu masih di sini, aku mau bicara. Aku bukan musuhmu. Hening. Angin laut berhenti berhembus. Udara seketika menjadi berat. Seperti seluruh suara dunia terserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, pelan-pelan, dari arah bawah jembatan terdengar suara tetesan air. Arga menyorot senter ke bawah. Di antara tiang beton yang licin, tampak jejak merah di permukaan, seperti garis darah yang menetes dari atas ke sungai. Ia menunduk, mencoba melihat sumbernya,
dan matanya membelalak. Dari retakan besi di bawah jembatan, darah menetes perlahan, membentuk pola yang aneh di air. Arga memutuskan turun ke bawah jembatan lewat jalan setapak yang dipenuhi semak. Setiap langkahnya diiringi suara air menetes, seperti ritme yang memanggil. Bau amis semakin kuat, menusuk hidung. Begitu sampai di bawah, ia menyalakan senter lebih terang. Permukaan beton lembab dipenuhi lumut dan bekas coretan usang. Namun di salah satu tiang penyangga, Arga melihat lukisan samar wajah wanita, ket putih yang memudar, tapi masih terlihat jelas. Seorang perempuan muda dengan mata sedih dan rambut panjang. Ia menyentuh permukaannya, dan saat jarinya menyentuh ket itu, hawa dingin menyergap seluruh tubuhnya. "Kenapa kamu menyentuhnya?" Suara itu datang dari belakang. Arga memutar badan cepat. Senter menyorot kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat cahaya bergerak ke sisi kiri, sesuatu memantul. Mata. Sepasang mata hitam kosong yang menatap dari balik tiang beton. Arga menahan napas. Cahaya senter bergoyang pelan. Lalu muncul sosok perempuan muda bergaun putih. Rambutnya basah dan meneteskan air sungai. Wajahnya pucat. Namun di lehernya ada bekas luka menghitam seperti cekikan tali. "Siapa yang membunuhmu, Maryam?" Suara Arga bergetar. Perempuan itu mendekat tanpa suara. Langkahnya melayang di atas tanah. "Dia bilang mencintaiku," bisiknya pelan. "Tapi dia menenggelamkanku di sini." Arga mencoba merekam, tapi kamera tiba-tiba mati. "Siapa dia?" Dia memakai seragam putih, membawa palu. Darahku menetes di bajunya. Arga tertegun. Seragam putih? Palu. Apakah ia maksud pekerja proyek jembatan? Atau polisi militer? Pertanyaan itu belum sempat dijawab, karena Maria menatapnya tajam, matanya memerah. Dia masih hidup. Suara itu membuat Arga merinding. "Apa maksudmu?" "Dan kau mirip dengannya." Dalam sekejap, tubuh Maryam berubah. Wajahnya terdistorsi, kulitnya membiru, matanya menatap dengan amarah yang tak manusiawi. Ia melayang cepat ke arah Arga, membuat senter terjatuh dan cahaya berputar di udara. Arga menjerit, berlari menembus semak, mendaki kembali ke atas jembatan. Napasnya memburu, tapi suara langkah kaki lain terdengar di belakangnya. Cepat, menyeret, seperti sesuatu mengejar. Ia sampai di atas, menoleh, tapi hanya ada kabut tipis. Namun di bawah jembatan, suara air kini bergolak hebat, dan dari kegelapan itu muncul serangkaian tangan putih mencengkeram tiang-tiang jembatan, satu persatu, seperti banyak arwah sedang berusaha naik ke permukaan. Arga terpaku. Pemandangan itu terlalu nyata. Ia mendengar bisikan dari banyak arah, suara perempuan menangis, tertawa, dan memanggil namanya bersamaan. "Arga! Arga! Arga!" Ia segera mengambil kameranya dan kabur dari lokasi. Beberapa jam kemudian, di kamar kosnya, Arga duduk dengan tubuh gemetar. Ia memutar kembali hasil perekaman audio malam itu. Suara angin, lalu tetesan air, dan di tengah-tengah rekaman terdengar jelas satu kalimat. "Darahmu sudah menetes di sini." Arga menatap lengannya, dan melihat goresan panjang di sana, baru, basah oleh darah. Ia tidak ingat kapan ia terluka. Tapi di ujung goresan itu, darahnya menetes di lantai, membentuk pola yang sama seperti di bawah jembatan. Pola itu menyerupai huruf M. Malam kedua di Ancol. Jam menunjukkan pukul 22.11 ketika Sinta Mahendra mengetuk pintu kamar kos Arga. "Gila, Arg," katanya sambil masuk dengan langkah cepat. "Aku lihat berita online. Penjaga jembatan itu, Pak Wiryo, ditemukan mati. Kamu beneran di sana waktu kejadian?" Arga duduk di kursi, wajahnya pucat, matanya cekung. "Aku nggak bunuh dia, Sinta. Aku lihat sesuatu malam itu. Sesuatu yang bukan manusia." Sinta menatapnya dengan alis terangkat. Ia teman Arga sejak kuliah jurnalistik,
Sudah terbiasa dengan liputan ekstrim, tapi kali ini tatapan Arga benar-benar membuatnya merinding. Kamu kelihatan kayak orang gak tidur 3 hari. Aku gak bisa tidur, jawab Arga pelan. Aku terus dengar suara dari bawah jembatan. Kadang waktu aku matiin lampu, aku dengar dia manggil namaku. Sinta terdiam, lalu menarik napas. Kamu butuh istirahat. Atau kalau kamu serius mau lanjutin liputan ini, aku ikut. Biar kamu nggak sendirian. Arga memandangnya lama. Rasa takut dan ragu bertarung di matanya. Tapi akhirnya ia mengangguk. Oke, malam ini kita balik ke sana. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Malam itu, mereka tiba di jembatan Ancol sekitar pukul 00.20. Bulan separuh menggantung redup di langit berawan. Lampu jalan masih berkedip tak stabil. Sebagian mati, meninggalkan area jembatan dalam bayangan kelabu. Seram banget, bisik Sinta sambil menyalakan kamera DSLR-nya. Tempat ini kayak nunggu sesuatu. Arga menyalakan perekam suara dan mengatur tripod di ujung jembatan. Kita rekam semua. Jangan ada yang mati lampu. Suara angin berdesir pelan. Dari kejauhan terdengar bunyi rantai kapal beradu. Tapi selain itu, sunyi. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Jadi, kata Sinta sambil menatap ke air hitam di bawah. Kamu bilang ada darah di sini? Iya. Di bawah sana. Dan ada lukisan wajah wanita di salah satu tiang. Sinta mengarahkan senter ke bawah. Aku nggak lihat apa-apa. Tunggu, potong Arga cepat. Jangan sorot terlalu lama. Kenapa? Dia nggak suka disorot. Sinta mendengus. Arg, kamu sadar nggak? Kedengarannya kamu mulai kayak orang halu. Arga ingin membalas. Tapi saat itu juga terdengar suara langkah dari arah belakang mereka. Langkah itu berat, menyeret, perlahan semakin dekat. Mereka menoleh bersamaan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang tiba-tiba menekan tubuh mereka. Arga? Suara Sinta nyaris berbisik. Kamu ngerasa itu juga? Iya. Arga menelan ludah. Jangan panik. Tetap rekam. Kamera di tripod mulai menangkap noise aneh di layar, seperti gelombang putih yang muncul dan hilang. Arga mendekat untuk memeriksa, dan tepat di detik itu kamera Sinta bergetar sendiri. Ia melihat ke layar kecil di kameranya, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Arga. Ada apa? Di layar, ada yang berdiri di belakang kamu. Arga menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi Sinta masih terpaku pada layarnya. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tinggi, rambutnya panjang banget, dan bajunya basah. Arga segera berlari ke arah Sinta dan melihat layar itu sendiri. Di situ, jelas terlihat sosok wanita bergaun putih berdiri di belakang Arga beberapa detik sebelumnya, memandang lurus ke kamera, matanya kosong dan hitam. Kamera mendadak mati. Sinta menjatuhkan alatnya. Astaga, Arg, kita harus pergi. Tunggu. Arga berteriak, tapi sebelum sempat menahan Sinta, dari arah bawah jembatan terdengar jeritan perempuan. Jeritan itu panjang, penuh amarah dan kesedihan, menggema di sepanjang jembatan. Udara tiba-tiba bergetar, dan lampu-lampu padam bersamaan. Gelap total. Sinta berlari ke arah motor, tapi di tengah langkah, ia berhenti mendadak. Tubuhnya kaku. Arga yang berada di belakangnya melihat Sinta berdiri tegak, tidak bergerak, lalu perlahan menoleh ke arahnya, dengan ekspresi aneh. Matanya kosong. Sinta. Arga memanggil pelan. Perempuan itu tersenyum kaku, bibirnya gemetar, lalu berbicara dengan suara lain. Suara berat, serak, seperti berasal dari dalam air. Kenapa kau kembali, Arga? Arga mundur perlahan. Sinta, kamu kenapa? Dia ingin kau ikut. Kau sudah dipanggil sejak malam pertama. Arga menatap matanya, dan sadar itu bukan lagi Sinta.
Air menetes dari rambutnya, padahal tidak sedang hujan. Bajunya mulai basah, dan di lehernya muncul garis merah, seperti bekas tali. Sinta, sadarlah. Arga berteriak, mengguncang bahunya. Tapi Sinta menatapnya dengan mata hitam kelam. Dia marah, karena kau berani datang lagi. Dari kejauhan, suara tawa lirih terdengar. Tawa perempuan, lembut tapi menghantui, menggema dari bawah jembatan. Sinta tiba-tiba menjerit dan jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang, tangannya mencakar tanah. Arga panik, memeluk bahunya, berusaha menenangkan. Tapi di sela jeritan itu, dari mulut Sinta keluar kalimat yang membuat darah Arga membeku. Aku, Maryam. Aku tidak mati sendiri. Seketika udara menjadi beku. Angin berhenti. Dan dari sisi jembatan, muncul bayangan putih besar melayang di udara. Berambut panjang, wajahnya hancur separuh. Matanya menatap lurus ke arah Arga. Arga menjerit, menarik tubuh Sinta, dan berlari sekuat tenaga ke arah ujung jalan. Tapi di belakangnya, suara langkah menyeret terus mengikuti. Semakin cepat, semakin dekat. Begitu sampai di ujung, lampu-lampu jalan menyala kembali. Arga berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa. Hanya Sinta yang pingsan di pelukannya. Di kamar kos malam itu, Sinta masih tidak sadar. Tubuhnya panas dingin, dan di pergelangan tangannya muncul bekas memar berbentuk jari. Arga duduk di sampingnya. Wajahnya pucat. Di meja, kamera Sinta yang rusak masih menyala setengah, menampilkan gambar statis. Tapi di sela-sela noise itu, muncul bayangan wajah wanita dengan mata kosong, menatap langsung ke arah lensa. Lalu terdengar suara berbisik lirih. Satu sudah aku ambil. Tinggal kau, Arga. Arga menatap layar itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal, apapun yang menghantui mereka, belum selesai. Dan malam berikutnya, ia tahu, Maryam akan menagih janjinya. Roh yang tak tenang. Sinta terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin, dan matahari pagi menembus jendela kos Arga yang separuh terbuka. Suara kendaraan dari kejauhan terasa asing di telinganya, seolah dunia di luar sana berbeda dari yang ia alami semalam. Arg, suaranya serak. Aku mimpi buruk. Arga, yang tertidur di kursi dengan kamera rusak di pangkuannya, langsung menegakkan tubuh. Kamu sadar juga. Kamu kejang semalam. Aku hampir bawa kamu ke rumah sakit. Sinta menatapnya lemah. Aku ingat sesuatu, katanya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Aku lihat seorang perempuan. Dia pakai kebaya putih. Rambutnya panjang sekali. Tapi wajahnya setengah hancur. Arga menatapnya dalam-dalam. Kamu nyebut nama dia semalam. Maryam. Sinta terdiam. Wajahnya berubah tegang. Aku bilang begitu. Arga mengangguk. Dan kamu bukan kamu waktu itu. Suaramu berubah. Kamu bilang Maryam gak mati sendiri. Suasana kamar itu mendadak mencekam. Udara seolah membeku, dan cahaya pagi yang masuk dari jendela terasa redup. Sinta memegang tangannya sendiri, mencoba mengingat lebih jauh. Tapi semakin keras ia berusaha, semakin nyeri kepalanya. Aku rasa, dia pengen nunjukin sesuatu ke aku, katanya pelan. Dia kayak marah, tapi juga minta tolong. Sore harinya, Arga dan Sinta memutuskan untuk menelusuri asal-usul nama itu. Mereka mendatangi arsip lama di kantor Kelurahan Ancol Lama, tempat Arga pernah magang sebagai wartawan lokal. Petugas arsip, seorang pria tua bernama Pak Suryo, memandangi mereka dengan alis terangkat ketika nama Maryam disebut. Maryam? Ulangnya, menatap ke arah Arga dan Sinta bergantian. Nama itu dulu sering disebut orang-orang tua di sini. Katanya, dia perempuan yang mati di jembatan Ancol, tahun 1960-an. Kenapa dia mati? Tanya Arga. Pak Suryo menarik napas panjang. Kabarnya dia pelukis jalanan.
cantik, pintar, tapi miskin. Banyak laki-laki suka padanya. Suatu malam, dia dijemput seorang pria kaya yang katanya ingin memesan lukisan. Tapi, dia nggak pernah pulang. Sinta menatap Arga. Dibunuh. Pak Suryo mengangguk pelan. Tubuhnya ditemukan di tepi jembatan. Tapi waktu polisi datang, jasadnya hilang. Mereka cuma nemu kain kebaya sobek dan bercak darah di beton. Sejak itu, orang-orang bilang arwahnya gentayangan. Namanya jadi legenda. Arga mencatat semuanya di buku kecilnya. Apa Bapak tahu di mana dia biasa melukis? Dekat muara, di bawah jembatan lama. Tapi hati-hati, nak, kata Pak Suryo dengan suara pelan. Bukan cuma cerita yang tersisa di sana. Ada sesuatu yang masih belum tenang. Menjelang malam, Arga dan Sinta kembali ke lokasi jembatan. Kali ini membawa alat rekam baru dan sebuah bunga melati di tangan Sinta. Ia berharap, jika benar ada roh yang ingin bicara, mereka bisa menenangkannya. Langit berwarna ungu tua ketika mereka tiba. Ombak kecil memantul di bawah jembatan, menciptakan bayangan berkilau seperti cermin retak. Sinta meletakkan bunga melati di pinggir tiang jembatan, lalu menutup mata. Mariam, kalau kamu bisa dengar, kami datang bukan untuk mengganggu. Kami cuma mau tahu kebenarannya. Hening. Lalu angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang tiba-tiba menusuk hidung. Kamera Arga merekam, dan dari layar kecilnya, muncul bayangan samar perempuan berambut panjang di sisi jembatan. Sinta, kamu lihat itu. Arga berbisik. Sinta membuka mata. Ia menatap ke arah bayangan itu, dan hatinya berdegup kencang. Sosok itu berdiri di atas air, dengan kebaya putih yang koyak dan wajah yang samar-samar terlihat. Perempuan itu menatap mereka, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bawah jembatan. Dia nunjuk sesuatu, kata Sinta, menelan ludah. Arga menyorotkan senter ke bawah, dan di sana, di antara tumpukan batu dan puing, mereka melihat lukisan tua tersandar di dinding semen, separuh tertutup lumut. Arga menuruni tangga kecil menuju bawah jembatan, diikuti Sinta. Saat mereka mendekat, Arga menyentuh kanvas itu dengan tangan gemetar. Lukisan itu menggambarkan wajah perempuan dengan senyum lembut, dan di sudut bawahnya tertulis nama, Mariam A. Ini, dia, kata Arga lirih. Lukisan terakhirnya. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah dingin. Kamera di tangan Sinta bergetar. Dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan di atas air. Arga dan Sinta menoleh bersamaan. Sosok itu sudah lebih dekat sekarang. Wajahnya mulai terlihat jelas, cantik tapi tragis, dengan luka memanjang di pipi dan mata yang memancarkan kesedihan tak terlukiskan. Mereka bohong. Suaranya bergema lembut, tapi penuh sakit. Aku dibunuh. Bukan oleh satu orang, tapi oleh mereka semua. Siapa mereka? Tanya Arga. Suaranya gemetar. 3 orang, pria. Mereka buang aku ke sungai setelah mencabik wajahku. Air mata Sinta mengalir tanpa sadar. Mariam, kamu ingin kami lakukan apa? Temukan mereka, agar aku bisa pergi. Suara itu bergema, lalu perlahan menghilang. Bayangan putih itu memudar, meninggalkan hawa dingin dan aroma melati yang memekat. Arga menatap Sinta. Kalau dia nggak bohong, berarti pembunuhnya masih hidup waktu itu. Mungkin ada catatan, laporan lama, atau keturunan mereka. Sinta mengangguk, meski wajahnya tampak ketakutan. Kita cari. Kita bantu dia tenang. Tapi sebelum mereka sempat naik ke atas jembatan, suara air bergolak keras di belakang mereka. Arga menoleh cepat, dan matanya membesar. Lukisan Mariam yang tadi dipegangnya kini terbakar sendiri, tanpa api, hanya menyala dengan cahaya merah dari dalam. Dari nyala itu, muncul bisikan terakhir yang menggema dalam hati mereka berdua. Jangan percaya siapapun, bahkan yang bersamamu. Sinta menatap Arga, wajahnya tegang.
Apa maksudnya? Arga tak menjawab. Tapi dalam benaknya, bayangan wajah Maryam yang setengah hancur terus menatapnya dari balik air hitam. Dan di hati kecilnya, ia tahu, roh itu belum akan pergi sebelum darah dibalas dengan darah. Jejak pembunuh dari masa lalu. Hujan turun deras malam itu. Jalanan di sekitar Ancol tampak lengang. Hanya beberapa kendaraan lewat dengan suara ban beradu di aspal basah. Di kamar kos yang remang, Arga duduk di depan laptop. Matanya menatap tajam layar yang menampilkan arsip berita lama. Sementara Sinta duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Wajahnya masih pucat setelah kejadian di bawah jembatan. Arg, suaranya pelan. Aku masih dengar suaranya tadi pagi waktu aku bangun. Dia bilang namamu. Arga berhenti mengetik. Maryam. Sinta mengangguk perlahan. Dia bilang, dia di antara kalian. Aku nggak tahu maksudnya apa. Arga terdiam lama. Hanya suara hujan yang memenuhi ruang itu. Setelah beberapa saat, ia membuka satu berkas koran digital dari tahun 1963 yang baru saja ia temukan di arsip milik Kompas Lama. Judulnya, Perempuan Pelukis Ditemukan Tewas di Muara Ancol. Pelaku belum terungkap. Artikel itu memuat nama lengkap korban, Maryam Asih, 23 tahun. Ia dilaporkan hilang setelah pergi dengan seorang pria bernama Raden Surya Hadiwijaya, putra pengusaha pelabuhan. Namun yang menarik perhatian Arga bukan hanya nama itu. Di bawah laporan, disebut dua nama saksi lain, Sukri, penjaga pelabuhan, dan Wiryo, penjaga jembatan. Sinta membaca cepat. Tunggu, Wiryo? Itu nama penjaga yang mati waktu kamu pertama datang ke jembatan, kan? Arga mengangguk lambat. Iya. Dan Sukri, itu nama yang disebut Maryam waktu aku sempat dengar rekaman suaranya malam itu. Suara hujan makin keras. Angin meniup tirai jendela, membuatnya menari-nari seperti tangan tak terlihat. Aku rasa ini bukan kebetulan, kata Arga pelan. Pak Wiryo dibunuh karena dia tahu sesuatu. Maryam gak bisa tenang karena salah satu dari mereka masih hidup, atau masih menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke pelabuhan Sunda Kelapa, tempat lama Sukri dulu bekerja. Di pos jaga yang sudah setengah roboh, mereka bertemu seorang lelaki tua kurus dengan tongkat kayu, mengenakan topi lusuh. Namanya Pak Darto, teman lama Sukri. Pak Sukri, ulangnya dengan suara serak. Dia udah lama meninggal, nak. Tapi, dulu dia sering mabuk, ngomong sendiri soal perempuan yang dia buang. Aku kira cuma omong kosong orang tua menyesal. Sinta mencondongkan tubuh. Dia pernah cerita lebih detail. Pak Darto menatap kosong ke laut yang kelabu. Dia bilang mereka bertiga, Surya, Sukri, sama Wiryo. Malam itu, mereka ngeroyok perempuan yang katanya nolak Surya. Tapi perempuan itu ngelawan, nyakar wajah Surya, terus jatuh. Mereka panik, katanya. Akhirnya mereka buang ke sungai, biar nggak ketahuan. Sinta menutup mulutnya. Arga mengepalkan tangan. Jadi benar Maryam dibunuh oleh mereka. Tapi, lanjut Pak Darto, suaranya bergetar. Sukri juga mati aneh. 2 tahun lalu. Dia tenggelam di kolam ikan belakang rumahnya. Orang bilang dia mabuk, tapi aku lihat sendiri wajahnya sebelum dikubur. Kayak dicekik sesuatu. Dan di lehernya, ada bekas jari halus. Suasana jadi hening. Angin laut berhembus membawa aroma asin yang dingin menusuk. Malamnya, Arga memutar kembali rekaman dari bawah jembatan. Suara statis memenuhi ruangan. Lalu samar-samar terdengar bisikan. Bukan hanya mereka. Darahku masih di sini. Kau juga bagian dari mereka, Arga. Arga mematikan rekaman. Wajahnya pucat. Sinta, kamu dengar itu? Sinta mendekat, menatapnya khawatir. Apa maksudnya? Kau bagian dari mereka? Aku nggak tahu. Arga menunduk. Tapi pikirannya berputar cepat.
Ia ingat nama belakangnya, Mahendra. Nama yang sama dengan keluarga besar Surya Hadiwijaya, pengusaha pelabuhan yang dulu menutup kasus Mariam. Jantungnya berdetak keras. Ia membuka catatan lama lagi, mencari hubungan silsilah, dan matanya membesar ketika menemukan dokumen keluarga dari arsip kota. Raden Surya Hadiwijaya menikah dengan Ratna Mahendra, 1964. Tidak mungkin, gumamnya. Sinta menatapnya bingung. Apa? Surya, pelaku pembunuhan itu, menikah dengan Ratna Mahendra. Ratna itu nenekku. Sinta, nenek dari pihak ayahku. Sinta terdiam, menatap Arga dengan mata melebar. Kamu? Iya, potong Arga pelan. Suaranya gemetar. Aku keturunan dari orang yang membunuh Mariam. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Ia duduk sendirian di meja, menatap foto Mariam dari arsip lama. Wajah perempuan itu menatap lembut, seolah hidup kembali dalam tatapan mata kertas kuno itu. Kalau kamu mau balas dendam, bisiknya, balas ke aku, jangan ke Sinta. Lalu, lampu kamar berkedip. Bayangan putih muncul di sudut ruangan. Arga menoleh cepat, dan di sana, Mariam berdiri. Wajahnya setengah hancur, tapi matanya penuh duka. Anak mereka, katanya lirih. Darah yang sama, dosa yang sama. Aku bukan mereka. Arga berteriak, air matanya jatuh. Aku cuma pengen bantu kamu tenang. Mariam menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Tapi senyum itu penuh kesedihan. Kau tak bisa menebus dosa darah dengan kata-kata, Arga, hanya dengan kebenaran. Arga bergetar. Apa yang kamu mau? Buka makam kosongku. Di bawah jembatan. Di situ ada yang mereka sembunyikan. Bayangan itu menghilang. Lampu padam. Dan dari luar, terdengar suara air hujan bercampur langkah pelan di koridor kos. Arga menoleh ke arah pintu, dan melihat Sinta berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya kosong lagi seperti malam pertama di jembatan. Arga, katanya dengan suara dalam. Aku tahu di mana kuburnya. Arga mendekat pelan, menatapnya dengan ngeri dan iba. Sinta, ikut aku, malam ini. Mariam sudah menunggu. Dan tanpa menunggu jawaban, Sinta berjalan keluar kamar, ke arah jalan yang menuju jembatan Ancol, di bawah hujan deras yang seakan menutupi bisikan arwah. Arga tahu, tidak ada jalan kembali. Malam itu, ia harus membuka rahasia yang selama ini dikubur, dan menghadapi dosa keluarganya sendiri. Kuburan di bawah jembatan. Hujan deras malam itu menciptakan suasana mencekam di sepanjang jembatan Ancol. Arga memacu napasnya, mengikuti Sinta yang berjalan tanpa suara di bawah lampu jalan yang redup. Air hujan menetes dari ujung jas hujan mereka, tapi tidak ada yang peduli. Malam ini, rasa takut jauh lebih besar daripada dinginnya udara laut. Arga, di bawah jembatan itu, suara Sinta serak tapi tegas. Ia menunjuk ke area tiang beton tua, tempat yang semalam Arga merasa ada sesuatu tersembunyi. Mariam bilang, kuburannya ada di sini. Arga menunduk, menatap lumpur yang bercampur daun dan pecahan kayu. Di permukaan tanah, samar terlihat retakan panjang yang tersembunyi di bawah semak. Kita harus gali, tanya Arga dengan napas tertahan. Sinta mengangguk. Kalau kita ingin menenangkan arwahnya. Iya. Mereka menurunkan tas, mengeluarkan sekop dan senter. Arga mulai menggali perlahan. Lumpur menempel di tangan dan wajahnya. Hujan membuat tanah semakin berat. Tapi ia terus menggali mengikuti petunjuk Sinta. Beberapa menit kemudian, sekop Arga menghantam sesuatu yang keras. Ia menepuk lumpur dari permukaan, dan terlihat papan kayu tua yang setengah terkubur. Sinta, aku rasa ini dia. Sinta menunduk, menyingkirkan tanah. Di bawah papan, terlihat sebuah kotak kayu kecil, lapuk tapi masih utuh. Arga menariknya keluar,
Lumpur jatuh bersamaan dengan aroma busuk yang samar namun menusuk. Mereka menatap kotak itu. Ini pasti, bisik Sinta. Arga membuka kotak perlahan. Di dalamnya, terdapat tulang manusia yang telah lapuk, baju yang koyak, dan selembar kain putih. Tulang itu kecil, jelas milik seorang perempuan muda. Di kain putih ada bercak darah tua, hampir mengering, tapi masih menempel di serat kain. Sinta menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Mariam, ini kamu. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan dari arah air terdengar suara gemuruh. Arga menyalakan senter lebih terang. Bayangan putih muncul, melayang di atas kotak kayu. Sosok itu Mariam, tapi kini wajahnya lebih jelas. Separuh hancur, matanya merah, namun ekspresinya damai. Akhirnya, kalian menemukanku, bisiknya lirih. Arga menunduk, gemetar. Kami di sini untuk menenangkanmu. Maafkan kami atas apa yang terjadi padamu. Aku hanya ingin mereka yang bersalah diungkapkan. Dan keturunan mereka menebus darahku, jawab Mariam. Arga menatap Sinta. Aku keturunan salah satu pelaku. Aku harus melakukan sesuatu. Mariam, kamu harus mengakui kebenaran. Sebarkan cerita ini. Jangan biarkan aku tetap terperangkap di sini. Suara air semakin keras, tapi kali ini bukan menakutkan, lebih seperti irama tenang, membawa kesejukan. Mariam menatap mereka lama, lalu perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati yang lembut di udara. Arga dan Sinta menatap kotak kayu itu lagi. Tubuh mereka basah, tapi hati mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan di udara malam yang sebelumnya mencekam. Mereka menutup kotak, menguburnya kembali di tempat yang sama, dan menandai area itu dengan batu besar. Sekarang, dia bisa tenang, kata Sinta. Arga mengangguk. Kita harus memastikan cerita ini sampai ke orang lain. Mariam layak diingat, dan yang bersalah harus diakui, meski sudah lama meninggal. Saat mereka berjalan keluar dari jembatan, hujan mulai reda. Lampu jalan menyala penuh, memantulkan bayangan mereka di permukaan air. Arga menatap ke sungai, membayangkan tangan pucat yang dulu mencoba mencengkeramnya, dan kini bayangan itu hilang. Selamat jalan, Mariam, bisiknya pelan. Namun di sudut matanya, samar, ia melihat sekelebat bayangan putih menghilang ke arah muara. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Hanya keheningan malam. Sinta menepuk bahunya. Arg, kita berhasil. Dia tenang sekarang. Arga menghela napas panjang. Ya, tapi aku nggak akan lupa. Malam itu, semua yang kulihat, semua yang kulakukan, akan selalu membekas. Dan malam itu, jembatan Ancol kembali sunyi. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi bayangan. Hanya suara air yang tenang, membawa kisah Mariam yang akhirnya bisa beristirahat. Warisan kutukan. Beberapa minggu setelah malam itu, Arga duduk di meja kerjanya di kos, menatap catatan, rekaman, dan foto-foto lama dari jembatan Ancol. Sinta duduk di sampingnya, menulis artikel untuk blog pribadinya tentang misteri yang mereka alami. Udara sore hangat masuk melalui jendela, tapi keduanya tetap dalam keheningan, masih membiarkan bayangan malam itu terngiang di kepala. Kamu masih dengar suaranya kadang-kadang? Tanya Sinta pelan. Arga menggeleng. Tidak. Sejak kuburan itu ditemukan, sejak kita menandai tempatnya, aku tidak mendengar lagi. Ia menatap jendela. Cahaya matahari memantul di permukaan laut, memberi efek seperti bayangan putih yang melintas. Malam itu, aku sadar satu hal. Kutukan itu bukan hanya tentang kematian Mariam, tapi tentang kebenaran yang disembunyikan. Dan sekarang, aku harus memastikan dunia tahu. Sinta tersenyum tipis. Aku pikir itu tugasmu. Arga, kau keturunan keluarga yang terkait dengan pelaku. Kau harus bertanggung jawab. Arga menunduk, memegang buku catatannya. Ya, aku akan menulis semua ini.
Rekaman, arsip lama, nama-nama mereka, sejarah keluarga. Maryam harus diingat, bukan hanya sebagai arwah yang menakutkan, tapi sebagai korban yang menuntut keadilan. Mereka menghabiskan beberapa hari menyusun dokumen, memindai arsip, dan menulis narasi cerita Maryam. Setiap kalimat yang mereka tulis seolah melepaskan ketegangan yang selama ini menghantui mereka. Namun, di malam keempat, Arga duduk sendiri, menatap layar komputer. Di pinggir layar muncul bayangan samar putih, setengah berwujud, menatapnya dari belakang. Ia menahan napas. "Terima kasih." Suara itu lembut, seperti hembusan angin malam. "Sekarang aku tenang." Arga menoleh ke sekeliling kamar, tapi tidak ada siapapun. Hanya cahaya monitor yang bergetar pelan. Hatinya berdebar, tapi kali ini, bukan ketakutan, melainkan lega. Seiring waktu, kisah Maryam dipublikasikan. Artikel Sinta viral, dibagikan oleh banyak portal berita, forum urban legend, dan komunitas misteri. Arga menerima pesan dari keturunan keluarga Surya Hadiwijaya, beberapa mengekspresikan penyesalan, bahkan ada yang secara sukarela datang ke Ancol untuk meletakkan bunga di tiang jembatan. Malam hari, jembatan Ancol kembali sunyi. Penduduk setempat bilang, beberapa bulan setelah pengungkapan, sosok putih tidak pernah muncul lagi. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi bayangan tangan yang muncul dari air. Hanya suara ombak dan angin laut yang tenang, seolah menyambut kedamaian yang baru. Namun bagi Arga dan Sinta, pengalaman itu tetap membekas. Setiap kali melewati jembatan, mereka menatap ke bawah, mengenang wajah Maryam yang dulu tersenyum tragis, dan ingat pesan terakhirnya. Kebenaran adalah satu-satunya cara untuk menenangkan roh yang tak tenang. Arga menutup laptopnya. Sinta menepuk bahunya. "Kamu yakin sudah selesai?" Arga tersenyum tipis. "Ya, tapi aku selalu ingat. Kutukan itu memang sudah pergi, tapi cerita ini, darah masa lalu, dan rasa bersalah, akan selalu menjadi bagian dari kita. Kita menjadi saksi, dan itu tanggung jawab terbesar kita." Mereka berdiri, menatap jembatan yang kini hanya diterangi cahaya lampu jalan yang hangat. Ombak memantul lembut ke tiang-tiang beton. Dalam hati, mereka tahu Maryam telah menemukan ketenangan, tapi warisan kutukan itu tetap meninggalkan jejak dalam hidup mereka. Kewaspadaan, penghargaan terhadap kebenaran, dan keberanian untuk menghadapi misteri yang bahkan keluarga sendiri pernah sembunyikan. Dan di sana, di bawah jembatan Ancol yang senyap, masa lalu, darah, dan misteri akhirnya bersatu dalam keheningan abadi. Misteri Jembatan Ancol. Setelah malam-malam penuh teror dan pengungkapan rahasia masa lalu, Maryam akhirnya menemukan ketenangan. Arga dan Sinta menjadi saksi kebenaran, menyingkap dendam yang tersimpan selama puluhan tahun, sekaligus menghadapi warisan darah keluarga yang tak terelakkan. Jembatan Ancol kembali sunyi, hanya suara ombak yang menenangkan. Sosok putih yang dulu menghantui kini lenyap, meninggalkan pelajaran abadi. Kebenaran dan keberanian adalah satu-satunya jalan untuk menenangkan roh yang tak tenang. Namun bagi mereka, pengalaman itu tetap membekas, sebagai pengingat bahwa masa lalu, meski tersembunyi, selalu memiliki cara untuk menuntut pengakuan.